Dia, bang, bahas ini bang, bahas ini bang, tentang katanya, ya, sesuai juga dengan beberapa berita di media online juga, bahwasannya OJK menghentikan dari praktek aku laku khusus di pay letter. Ya, seperti apa sebenarnya ini, dan teman-teman juga jangan sampai salah fokus juga, karena Anda itu dari dulu itu juga seperti itu. Dulu pemblokiran pinjol ilegal, semuanya pada sibuk tentang pemblokiran pinjol ilegal. Padahal pemblokiran pinjol ilegal pun nggak ada efeknya bagi kita, ya, kecuali begitu diblokir Anda yang terjebak berhenti membayar, itu nggak ada masalah kan itu dulu tuh disibuk-sibukin bahas ini pinjol ilegal, akhirnya juga nggak ada hasil apa-apa. Begitu juga dengan aku laku hari ini dengan pay letter. Ada apa sebenarnya? Apa yang menjadi penyebab dan kenapa? Apa yang harus kita lakukan kalau kita masih ada cicilan pay letter aku lakunya? Ya, boleh simain video ini sampai habis buat teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa juga untuk disupport dan dukung juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, ya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, nggak usah ragu juga, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel Solusi Hutang. Terus Anda subscribe juga. Habis itu di sampingnya ada gabung. Klik gabung, pilih Anda mau masuk di mana, mau masuk grup WhatsApp, mau komunikasi dengan rekan saya, atau dengan saya langsung juga boleh gitu loh. Nggak usah ragu-ragu, ya. Silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Oke, ini antara kabar bahagia atau kabar gimana ya, tapi Anda jangan bahagia dulu, karena gini konsepnya. OJK itu sedangkan ada aja salah satu anggota mereka juga sudah bermasalah, ya suratnya ya sanksinya cuma peringatan doang. Tapi ini kita bacakan dulu beritanya, apa sih sebenarnya yang terjadi dan seperti apa, dan bagaimana kalau kita yang sudah terlanjur minjem di pay letter, bagaimana kita selanjutnya ini. Oke, Anda simak ini. Ini saya ambil beritanya dari saya, sebenarnya ini sudah berlalu 1 hari ya, hari kemarin sebenarnya. Oke. Pay letter aku laku dibatasi OJK gara-gara lalai awasi kredit, ya. Ini dari CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK membatasi penyaluran pembiayaan dengan skema Buy No Pay Letter, ya, PT Aku Laku Finance Indonesia. Pembatasan penyaluran pembiayaan itu tertuang dalam SR strip 1 /PL.1/2023 tanggal 5 Oktober 2023. Wow, 5 Oktober ini ya. Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan PMV, LKM dan LJK lainnya Bambang W. Budiawan mengungkap pihaknya menerapkan pembatasan lantaran perusahaan tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh Wasit Industri Jasa Keuangan itu, ya. Paham ya dari teman-teman semuanya, memang dari Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan PMV, LKM, dan LJK lainnya Bambang W. Budiawan yang mengungkap pihaknya menerapkan pembatasan karena memang mungkin kelalaian juga ya dari pengawasan mereka. Oke, kita lanjutkan dulu biar kita sama-sama juga memberikan keterangannya nanti. Dengan dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada perusahaan pembiayaan tersebut di atas aku laku, maka perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur yang baru dengan skema BNPL atau pembiayaan serupa, termasuk dengan penyaluran pembiayaan dilakukan melalui skema channeling maupun joint financing, ya, ujar Bambang dalam keterangan resmi Senin 23 Oktober. Oke. Selanjutnya Aku Laku diminta agar melaksanakan tindakan perbaikan. Oke. Perbaikan itu tertuang dalam rencana yang telah ditanggapi oleh OJK dalam surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S/78-PL.11/2023 tanggal 5 Oktober 2023. Hal tanggapan atas rencana tindakan terhadap status pengawasan khusus, ya. Sementara itu, Presiden Direktur PT Aku Laku Finance Indonesia, Efrinal Sinaga, mengakui pihaknya masih melakukan langkah penyempurnaan pada produk pay letternya. Dalam melaksanakannya, kami berkomitmen untuk dapat memenuhi segala ketentuan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kami mengutamakan bisnis kami dijalankan dalam kerangkaan hukum kepatuhan, ujar Efrinal. Ya,
Jadi seperti itulah kira-kira tentang pembatasan usaha terutama dari segi paylater yang mana dituangkan oleh OJK atau diperingatkan oleh OJK secara resmi kepada pihak Akulakunya. Oke. Dan di sini mereka mendapatkan pengawasan khusus dan ini sebenarnya bagus gitu loh. Adanya permintaan dari OJK-nya sendiri untuk membenahi dari segi program atau sistem yang sudah dijalankan pihak Akulaku, baik itu P2P-nya maupun dari paylater-nya. Ya, karena mungkin berdasarkan juga laporan selama ini atau keluh kesah selama ini yang terjadi dari laporan masyarakat. Ya, tapi nah, ini ada tapinya lagi. Kalau ini hanya sebatas ke Akulaku saja, bagaimana dengan pinjol-pinjol lainnya yang setara dengan Akulaku? Seperti Kredivo mungkin, ya, atau dengan Shopee mungkin, ya. Harusnya hal ini juga dipertimbangkan oleh OJK. Dan kalau bisa, semua paylater itu diperbaiki lagi sistemnya. Diminta untuk direvisi ulang bagaimana skema mereka sebenarnya. Karena terlalu banyak keluh kesah dari masyarakat selama ini. Itu baru kita hanya berbicara soal skema paylater saja, belum lagi dari P2P-nya. Belum lagi dari asetkunya, bagaimana sesi penagihannya, bagaimana selama ini petugas lapangannya, bagaimana selama ini pihak ketiganya, dan banyak lagi hal-hal yang harus diperbaiki oleh beberapa pinjol-pinjol ini. Ya, apalagi sekelas Akulaku bukan kelas abal-abal lagi, tapi sudah cukup menyeluruh, ada di seluruh Indonesia. Ya, memang sudah saatnya mereka berbenah diri, memperbaiki skema-skema yang selama ini sebelum berakibat fatal. Mungkin Akulaku bisa mencontoh dari beberapa kasus yang selalu viral, yang selalu terjadi. Bahkan Akulaku juga mungkin gak heran lagi ya, itu saya juga pernah memviralkan salah satu oknum ya atau salah satu debt collector ya dari Akulakunya sendiri. Ya, yang mana di lapangan ya mungkin teman-teman bisa lihat aja video yang terpopuler di Solusi Hutang MB. Itu adalah debt collector dari Akulakunya. Dan sempat juga kita dampingi dari si debeturnya untuk datang langsung ke kantor Akulakunya. Itu dari rekan kita juga. Ya. Dan di situ kita mendapati kesepakatan bahwasanya mereka akan merubah sisi penagihan mereka untuk kedepannya. Tapi hasil masih tetap ada juga ya, walaupun tidak semuanya, tapi tetap ada juga sesi penagihan selalu bermasalah ketika sudah dihubungkan dengan P2P lending ataupun paylater. Ya, dan harusnya lagi juga dari OJK coba lagi ke Kredivonya juga diperbaiki. Ya, karena ada beberapa kasus yang selalu terjadi dari dua pinjol ini atau dua paylater, dua pelaku usaha jasa keuangan ini. Apa itu dua kasus yang selalu terjadi? Data terlalu gampang untuk dijebol, akun terlalu gampang untuk dimanfaatkan. Ya, misalnya si debitur mempunyai akun dengan limit yang diberikan oleh Kredivo. Bisa saja orang menjebol. Dia tidak menggunakan, tiba-tiba tagihan masuk. Ini kan perlu diperbaiki juga. Ya, karena itu menyangkut urusan paylater yang disampaikan tadi. Ya kan? Habis itu dari Akulaku juga seperti itu. Kasus-kasus penipuan yang seperti itu sering terjadi. Tiba-tiba datang penelpon gelap yang mana menyuruh kita begana begini dan dia mengaku dari pihak Akulaku, mengaku dari pihak Kredivo. Ketika orang melakukan komplain, Kredivo bilang, ya kami tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ya oke, karena itu sebuah kecerobohan dari si debiturnya sendiri. Tapi alangkah baiknya diperbaiki lagi segi keamanannya supaya benar-benar ini berkualitas. Karena Akulaku dan Kredivo akan menjadi contoh bagi pinjol-pinjol legal lainnya. Dan bagaimana juga dengan orang yang sudah terlanjur terjebak di atau yang sudah terlanjur minjam di paylater saat ini dari Akulaku saat ini, sementara dia mendapatkan peringatan khusus dari OJK. Oke. Di situ memang tidak disinggung soal debitur yang sudah terlanjur meminjam. Yang disinggung itu untuk kedepannya mereka akan dibatasi. Dan baik itu memberikan pinjaman untuk yang baru maupun yang lama itu sudah tidak diperbolehkan dulu. Ya sementara waktu. Dan mereka diminta untuk memperbaiki skemanya. Ini hanya sementara waktu. Ya sementara waktu saja. Jadi teman-teman juga jangan salah tanggap dengan adanya paylater Akulaku diberhentikan. Ini kan itu macam-macam judul kan yang keluar dari berita-berita online, bermacam-macam persis ya, namanya juga mereka mengejar algoritma, pengen diklik, pengen dibaca, kan juga sama, apa bedanya dengan kita-kita yang ada di YouTube juga seperti itu. Tapi
itu hanya sebatas peringatan doang gitu loh. Dan OJK meminta aku diperbaiki itu sistemnya. Tapi kalau diblokir misalnya atau dihapus itu oke aja gitu. Itu hanya sebatas diminta untuk revisi doang gitu loh kan. Ya karena dibilang ya lalai dalam pengawasan kredit dan segala macam. Mungkin dibalik kata lalai ini ya banyak hal yang terjadi. Mungkin cara penagihan, penerapan bunga, keamanan data dan berbagai macam bersih. Karena dibungkus dari lalai dalam pengawasannya. Cuman itu aja. Ya, apakah kita masih tetap melanjutkan pembayaran bank? Kalau Anda masih mampu ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau Anda sudah tidak mampu, jangan coba-coba gali lubang, tutup lubang. Jangan coba-coba Anda pinjam uang di tempat lain, selesaikan di Aku Paylater, jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai juga terpengaruh dengan jasa-jasa yang aneh-aneh. Ya, karena gini, Anda kalau sudah terjebak yang namanya, kalau sudah bukan terjebak ya, kalau Anda sudah meminjam di namanya Aku Laku, di namanya Kredivo, di namanya Shopee, itu data Anda sangat diincar oleh penipu-penipu online di luar sana atau perampok online di luar sana. Dengan mereka berdalih adalah data Anda adalah data segar yang bisa dipergunakan untuk meminjam lagi di pinjol-pinjol ilegal. Jangan sampai nanti dibilangnya dengan dalih, wah ini menyelamatkan BI checking dan segala macam. Yang terjadi adalah nanti itu akan lebih berbahaya lagi. Ya, Anda akan terlilit dengan hutang yang sangat besar, Anda akan dikejar-kejar debt collector cuma tahu data Anda, karena yang dimanfaatin adalah data Anda sendiri. Walaupun mereka setting dengan data fake dan segala macam, itu juga nggak bagus. Ya, itu juga salah satu pemikiran yang sesat dan aliran yang sesat juga kalau menurut saya. Ya, jadi kalau hari ini misalnya, walaupun Aku Laku diberhentikan dari paylaternya, kalau teman-teman masih mampu bayarkan. Tapi kalau memang tidak mampu, yang penting jangan gali lubang, tutup lubang. Ingat, resiko gagal bayar pinjol itu tidak mampu bayar pinjol cuma satu, BI checking. Tapi kalau Anda sudah berisiko, misalnya Anda mencari talangan dana ke sini, atau gali di sini, itu makin berisiko lagi. Ya, ini dipertimbangkan dengan matang buat teman-teman semuanya. Dan dari OJK pun kita berpesan, kalau bisa, ini dari OJK ya, mumpung ini sudah mulai ditegur dari paylater Aku Lakunya, kalau bisa pinjol-pinjol yang lainnya juga dong diperbaiki gitu loh. Supaya kalau kita mengharapkan pinjol dihapus dari Indonesia, itu kemungkinannya ada, tapi kemungkinannya sangat tipis banget. Ya kalau dihitungin persennya ya paling saya duga cuma 5% lah kemungkinan itu akan dihapus. Tapi 95% itu kemungkinan tidak akan dihapus. Ya makanya dari OJK coba juga dipanggil semuanya pinjol-pinjol itu dan diminta perbaiki sistem mereka benar-benar biar ini bisa dirasakan oleh masyarakat juga. Benar adanya pinjol menjadi suatu yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau sistemnya hanya seperti ini saja, masih sama dengan tempo-tempo dulu ketika telat langsung caci maki, ketika telat langsung menagih dengan nada keras, ketika telat langsung membilangin KTP dan nomor kakak Anda lengkap sama kami, itu nggak akan tercipta lagi benar-benar pinjol yang bermanfaat. Ya, itu saran saya untuk otoritas jasa keuangan. Ya, kalau bisa ini lebih diperbaiki lagi, semua pinjol kalau bisa. Ya, jangan hanya satu-satu aja, karena yang bermasalah itu hampir semuanya. Kalau dibilangin hari ini ada 101 pinjol legal misalnya gitu, mungkin 90% bermasalah. Ya, mungkin dari saya mungkin cuman itu aja. Buat teman-teman yang lainnya, bagaimana menurut versi Anda, silahkan isi di dalam komentar apa yang Anda inginkan dan seperti apa maunya Anda tentang pinjol-pinjol ini. Kalau harapannya pinjol akan dihapus, itu harapannya tipis banget. Bahkan ada beberapa pinjol aja yang sudah tidak ada lagi di dalam P2P lending aja, itu bukan dihapus tapi melainkan mereka mengundurkan diri. Ya, dan saat ini kan juga ada nih, sedang tersorot juga ada 11 pinjol, tapi datanya belum diumumkan oleh OJK. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk disupport dan dukung channel ini karena Anda sudah masuk di sini. Ya, satu supportan Anda itu bisa menyelamatkan 10 orang di luar sana, karena algoritma dari video itu pasti akan menyebar. Ya, makanya supportan Anda sangat penting. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam.